Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wilma Ayu Anggraini, NIM 857620339, Prodi S1 PGSD dari UPPJJ UT Daerah Purwokerto. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum 1 atau KP1 sebagai bagian dari pemenuhan tugas tutorial online pada mata kuliah Praktikum IPA SD kelas 52 pada modul 7, yaitu optik, dengan judul percobaan sifat cahaya. Jenis percobaan bimbingan sesi 6. Sifat cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Cahaya memiliki beberapa sifat, antara lain dapat merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, mengalami inferensi, dan mengalami difraksi. Sifat-sifat cahaya tersebut dapat diamati melalui berbagai percobaan, antara lain menggunakan cermin dan juga lensa. Yang pertama, percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, tabir kertas atau layar, dan juga celah cahaya. Prosedur percobaan. A. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul atau R. Letakkan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan benda. Pada pemantulan berlaku hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak sama besar, dan jarak bayangan sama dengan jarak benda. B. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, susunlah alat seperti pada gambar. Kemudian, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua tadi, sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. C. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti pada gambar. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah yang kedua tadi, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk. Kemudian, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung tersebut. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut atau S. Hasilnya, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung letak bendanya. 2. Percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, dan juga penggaris 100 cm. Prosedur percobaan. Yang pertama, susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca.
Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Gunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai huruf bayangan menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung tersebut. Percobaan selanjutnya, susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan juga penggaris panjang seperti pada gambar berikut. Kemudian atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Selanjutnya, gunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Dari hasil percobaan pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda, kerapatan optiknya. Besarnya pembiasan dipengaruhi oleh indeks bias medium. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, sedangkan lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan dan dibiaskan. Pada cermin datar berlaku hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil, sedangkan cermin cembung dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya, tergantung posisi benda. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya, sedangkan lensa cekung menyebarkan cahaya. Demikian video mengenai sifat cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.